Halo, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget dan sebenarnya deket banget sama kita semua. Harmoni sosial. Kenapa sih? Justru karena kita beda, hidup bareng itu bisa jadi indah. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, buat ngebayangin ini, kita mulai dari tempat yang kayaknya nggak nyambung deh, yaitu panggung konser musik. Coba deh, bayangin kamu lagi nonton band favoritmu. Lihat deh di panggung itu, ada gitar, ada drum, ada bass, mungkin ada keyboard juga. Semuanya kan beda-beda banget ya. Karakternya, suaranya, cara mainnya, beda semua. Betul banget, ada gebukan drum yang ya tugasnya emang bikin berisik dan ngasih tempo. Terus ada suara bass yang dalam dan berat, jadi pondasinya lagu. Ada juga vokal yang melengking tinggi, yang bawa melodi utamanya. Kalau didengerin satu-satu mungkin aneh ya, tapi begitu mereka main bareng, wah jadinya karya yang luar biasa. Nah, ini dia intinya. Konsep ini tuh persis banget sama yang terjadi di masyarakat kita. Harmoni sosial itu bukan berarti kita semua harus sama persis, seragam kayak robot. Bukan, justru sebaliknya. Harmoni itu seni. Seni gimana caranya kita merangkai semua perbedaan kita yang unik ini jadi satu kesatuan yang asyik, yang enak buat didengar dan dirasain bareng-bareng. Tapi, tunggu dulu. Analogi band tadi bisa bikin kita salah paham loh. Apa sih sebetulnya arti harmoni? Ini penting banget buat kita luruskan, karena harmoni itu bukan sekedar hidup adem ayem tanpa masalah sama sekali. Jadi, secara definisi, harmoni sosial itu kondisi di mana kita semua yang datang dari suku, agama, status sosial yang beda-beda bisa hidup bareng dengan damai. Kuncinya ada di dua kata nih, saling menghargai dan mau kerjasama. Nah, yang paling penting dari sini adalah banyak orang ngira harmoni itu artinya nol konflik. Nggak ada masalah sama sekali. Itu keliru banget. Namanya juga manusia, beda pendapat, ada gesekan, itu wajar. Harmoni yang sebenarnya adalah kemampuan kita buat ngelola konflik itu. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, secara damai, supaya nggak malah ngerusak hubungan baik yang udah ada. Terus, gimana dong cara membangun masyarakat yang harmonis ini? Ternyata ada 3 pilar utama yang jadi penopangnya. Biar gampang, kita pakai analogi sebuah pesta ya. Pilar yang pertama itu integrasi. Bayangin, kamu bikin pesta. Integrasi itu artinya kamu ngundang semua orang, dari berbagai circle pertemananmu tanpa terkecuali. Ini adalah proses nyatuin semua yang beda-beda itu ke dalam satu tempat yang sama. Lanjut ke pilar kedua, inklusi. Nggak cuman diundang loh, inklusi itu memastikan semua tamu yang datang benar-benar bisa ikut nikmatin pestanya. Mereka punya akses yang sama ke makanan, minuman, bisa ikut games. Di masyarakat, ini artinya semua orang punya hak dan kesempatan yang sama buat berpartisipasi. Dan yang ketiga, ini lem perekatnya. Namanya kohesi. Di pesta kamu, kohesi itu terjadi pas para tamu nggak cuma diem aja, tapi mereka saling ngobrol, ketawa bareng, ngerasa nyaman. Mereka ngerasa jadi bagian dari keseruan pesta itu. Nah, ini dia rasa kepemilikan bersama yang ngiket kita semua. Oke, pilar-pilarnya udah kebayang kan? Sekarang, gimana cara kita ngebangun itu semua di dunia nyata? Kita lihat beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan. Pertama, kampanye multikulturalisme. Ini bukan cuma pajangan, tapi aksi nyata. Contohnya bikin festival budaya di lingkungan RT, di mana kita bisa saling nyicipin makanan khas atau nonton tarian dari daerah lain. Kedua, filantropi sosial. Ini soal empati. Misal, ada tetangga yang kena musibah, semua warga, nggak peduli latar belakangnya apa, patungan buat bantu. Ketiga, penyelesaian konflik damai. Mulai dari hal kecil aja, kayak rapat RT buat nyelesain masalah parkir, bukan malah saling sindir. Dan keempat, ciptain ruang publik kreatif, kayak taman kompleks yang nyaman, tempat anak-anak dari keluarga manapun bisa main bareng dan temenan secara alami. Setelah lihat semua ini, pertanyaan paling besarnya sekarang adalah, terus peran kita masing-masing di mana dalam orkestra sosial yang besar ini? Yuk, kita balik lagi ke ide awal kita. Poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini ada di sini. Harmoni itu bukan soal kita harus jadi sama, tapi gimana cara kita merangkai perbedaan-perbedaan itu sampai bisa menciptakan irama yang indah. Dan ini jadi pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Di lingkunganmu sendiri, entah itu di keluarga, di kantor, atau di komunitasmu, kira-kira apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil mulai hari ini untuk mulai memainkan not kamu sendiri dalam menciptakan harmoni?